Selamat malam Sobat WK dan Tribuners dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Johanita Ari dan rekan saya Ahmad Sabran. Ahmad Sabran, salah. Dan tentunya dengan narasumber terbaik kita yang sudah Anda tunggu-tunggu, Dr. Binsar Martin Sinaga. Selamat malam. Malam Pak Dokter. Mas Sabran, Mbak Ari. Sehat dok? Sehat. Makin segar? Segar, narasumber yang konsisten. Istiqomah ya dok. Yang istiqomah itu yang sekarang jarang ya bro nih. Berat, berat. Yang ringan istirahat. Baik Yang dokter, konsisten. malam ini Ya. Tribuners juga Sobat WK kita akan bahas mengenai problem psikis penyebab gangguan seksual. Nah, ini nih dok nih langsung aja ke kasus ya Bung Sap ya. Jadi ada nih dok, apakah benar nih dok ini termasuk dari lingkup di problem psikis? Jadi ada beberapa audiens kita ya Bung Sap ya tuh yang udah kirim message, udah kirim banyak pertanyaan lewat kontak di kita itu, dok saya itu udah minum obat kuat tapi kok nggak berdiri juga ya, padahal saya maunya obat kuat, please do your magic. Nah ini termasuk problem psikis bukan ya dok kalau udah sampai dalam taraf kayak gini? Silakan dokter. Ya, jadi selamat malam para pembaca Tribun Warta Kota ya. Jadi kalau dikatakan problem psikis bukan penyebab gangguan seks, kita harus tahu ya Mas Sabran, Mbak Ari ya, bahwa dalam keluhan seksual itu harus kita pisahkan dulu ya. Pertama-tama tetap yang namanya problem seks itu adalah problem organik atau tubuh ya. Tubuh itu sebagai penyebab utama dari yang namanya problem seks ya. Kita tahu ada namanya pembuluh darah ya. Pembuluh darahnya tersumbat lalu menyebabkan ereksi itu kurang bagus. Kalau pada seorang wanita menyebabkan yang namanya pembasahannya kurang bagus. Lalu ada hormon testosteron dan estrogen pada wanita, testosteron pada pria. Nah, dua hal ini lalu ada penyebab lain ya Mbak Ari ya, seperti obat-obatan ya. Obat-obat tertentu menyebabkan gairah seks hilang. Lalu yang kedua problem metabolisme, kadar gula yang naik, kolesterol naik, itu juga menyebabkan problem seksual. Lalu juga menyebabkan problem-problem tubuh yang lain ya. Nah, di dalam perjalanannya kita perlu tahu Mbak Ari, yang namanya ada di dalam gangguan seks itu ada namanya konseling. Nah, konseling itu ternyata di dalam perjalanan kehidupan seorang pria atau wanita, ternyata kan banyak benturan nih Mas Sabran ya dalam kehidupan rumah tangga ya, sehingga pada waktu dia mengalami problem seksual dan itu sudah diobati, belum tentu yang namanya problem psikis juga bisa terobati dengan baik Mbak Ari, Mas Sabran. Jadi mungkin penyakitnya bisa problem diatasi psikis, gitu, dok, ya? penyakitnya kita atasi dengan benar, problem tubuhnya kita atasi dengan benar. Ternyata problem psikis ini mental belum health-nya selesai ya. Mental. Jadi kalau kita katakan itu di dalam dunia kedokteran, di dalam ilmu seksologi itu memang sangat jelas itu yang namanya problem psikis itu memperberat. Memperberat problem seksual yang sudah ada. Contoh, konflik suami istri. Ya. Yang kedua, beban ekonomi. Ya. Nah, pertanyaan kita nih sekarang nih ya, Mbak Ari, Mas Sabran, orang-orang di desa kenapa anaknya banyak-banyak ya? Kenapa mereka? Nah, kita tahu bahwa ternyata lifestyle itu menyebabkan juga problem psikis. Gaya hidup hedonisme, gaya hidup harus kaya, gaya hidup brand, gaya hidup yang mewah. Nah, itu ternyata menjadi beban buat para pasutri, dalam hal ini pasutri ya, nah, di kota. Sehingga akhirnya terjadilah konflik. Nah, saya 12 tahun ini mau menjelang 13 tahun berkarya dalam dunia kesehatan seksual, ilmu seksologi ini. Saya mengamati memang problem penyakit itu kita selesaikan, tapi juga ada yang namanya problem psikis yang mengikuti.
Makanya selain sebagai dokter, ternyata marriage counselor juga harus ngikutin. Sepaket jadi ya dok. Iya, karena ternyata Beririsan ya, Dok? betul. Ya, problem kawin cerai gara-gara seksual juga banyak, ya kan? Nah, dan ini sejalan dengan pengetahuan kedokteran, dan ini ternyata memang menjadi problem besar. Makanya saya katakan buat para pembaca Tribun Warta Kota, ya, bagi para bapak ibu yang menghadapi problem seks, ternyata harus sepaket ini, Mas Abran, Mbak Ari. Ya. Gangguan organiknya harus diperbaiki, betul. Tapi problem psikisnya juga harus beres. Gitu. Pak Dokter, kalau kasus-kasus seperti penyakit psikologi yang misalnya bipolar, atau dia temperamental, atau yang paling parah misalnya kayak skizofrenia, itu mereka masih punya hasrat nggak sih, Dok? Pertanyaan bagus nih, Sabran. Iya, masih bergairah nggak sih, Dok? Ini menjadi problem. Ya, jadi para pembaca Tribun Warta Kota harus tahu. Karena begini, Mas Sabran, Mbak Ari, pasien saya yang contohnya nggak usah berat-berat lah. Kalau skizofren kan, udah paling parah ya. Gejala kejiwaan yang paling berat ya. Contohnya depresi. Depresi ya. Saya banyak kasus depresi, pasien datang sama saya, minum obat depresi. Yang pria ya, saya contoh yang pria. Minum obat antidepresi, ereksi terpengaruh nggak? Iya. Pengaruh. Minum obat antidepresan, ternyata ereksinya apa? Hilang. Oh gitu. Antidepresan. Nah, biasanya kan dokter itu kan tidak meresepkan hanya satu obat. Betul. Bisa 2-3 macam obat. Antidepresan 2, anti cemas, ya toh, obat tidur lagi. Nah, itu antidepresan tuh sekaligus juga bisa menenangkan, sama sekaligus obat anti cemas itu bisa bikin dia tenang, tidur. Bayangkan Mbak Ari, hilang ereksinya. Jadi solusinya bagaimana? Kita harus adjust. Bagaimana caranya? Ini yang paling berat. Yang paling berat dalam profesi saya sebagai seorang seksolog, mengobati para pria atau wanita yang dengan gangguan problem psikis. Problem psikis kan mulai dari problem yang namanya gangguan, kita bilang gangguan kepribadian lah ya. Pribadi yang bermasalah, anxiety, neurotik, ya kan. Lalu makin berat gangguan psikotik. Ya, psikotik itu seperti skizofren. Skizofren itu halusinasi, waham. Nah, kita kalau ditanya apakah mereka begitu minum obat anti gangguan itu, yang namanya obat-obat untuk skizofren, pasti ereksi atau gairah seksnya hilang. Sedangkan mereka problem begitu aja, hilang nggak gairah seksualnya? Ya hilang lah. Halusinasi terus, waham, hilang gairah seksnya. Nah, jadi ini yang saya katakan, problem psikis bukan penyebab, tetapi memang problem organik. Tapi problem psikis bisa memperberat gangguan seks yang sudah ada. Gitu. Kalau sama orang-orang yang habis operasi besar kayak macam artis yang lagi digugat cerai itu kan tiba-tiba emosinya kan naik turun tuh, Dok. Jadi istrinya tuh merasa dia kok berubah ya gitu loh. Jadi ternyata kalau dari info yang kita dapat itu kan kayak kecemasannya si pasien ini sendiri, si artis ini yang biasanya dia apa-apa sendiri tiba-tiba dia nggak bisa. Nah itu karena dia habis operasi besar ya, Dok. Itu kira-kira gimana sih, Dok? Apakah jadi, masih punya gairah atau bagaimana? Kita harus tahu ya, contoh operasi pasca stroke yang pecah pembuluh darah. Ya. Dalam stroke itu apalagi yang pecah pembuluh darah, ada satu istilah namanya, Mbak Ari sama Mas Abran tahu, itu namanya frontal syndrome. Emosinya berbalik 180 derajat. Memang begitu semua ya? Iya. Setiap pasien yang mengalami, terutama yang stroke berdarah, artinya hemorrhagic stroke, ya. Kan harus diambil tuh darahnya. Ada namanya frontal syndrome. Nah, itu gangguan psikis. Nah, kalau pasangannya nggak siap, bubar. Nah, apalagi bicara seks. Bicara kehidupan biasa aja, berubah drastis. Orangnya tenang jadi marah-marah. Orangnya bisa ini jadi akhirnya kayak nuntut, cengeng gitu. Itu. Dan emosi yang pasangannya nggak siap. Tapi nggak ada yang berubah, misalnya dari emosi jadi baik gitu, nggak ya, Dok ya?
biasanya ini menjadi satu hal yang menarik. Kok nggak ada ya? Kok kayaknya cenderung negatif semua. Negatif ya. Tenang, contoh tenang, dia tiba-tiba jadi marah-marah, nuntut, curiga. Nah itu dia. Itu yang biasanya aja ya dok, apalagi yang seksualnya. Apalagi yang seksualnya. Jadi makanya saya katakan satu lagi yang perlu kita tekankan, pasangan yang terluka, pasangan yang hatinya kecewa, terluka, apakah gairah seksnya muncul? Enggak. Makanya problem psikis kita nggak usah bilang yang berat-berat lah, gangguan kepribadian atau gangguan psikotik namanya schizofren, itu nggak usah, itu berat-berat lah. Problem emosi yang bermasalah, terluka, kecewa, sakit hati, pasti hilang. Apalagi yang namanya selain itu, tadi saya mau bilang, selain terluka, lalu dia mengalami perubahan mood lah, gitu. Itu emosi, itu. Nah, satu lagi juga harus kita waspadai Mbak Ari, Mas Abran, yang namanya problem mood yang berubah dengan cepat akibat kekurangan hormon testosteron atau akibat kekurangan hormon estrogen. Itu juga menjadi tidak stabil. Nah, itu karena hormon, akhirnya gitu dong. Yes. Tapi itu punya satu kekhususan, usia yang semakin meningkat. Nah, kita menjadi tema center kita atau perhatian kita bukan usia yang lanjut nih, usia masih produktif, 40-50 lah, gitu ya. Oke. Baik, jadi tuh banyak banget juga ya dok ya, kalau program misalnya kayak dia stres di kantor pun tuh juga sangat banget. Makanya kan hari ini trennya stress management. Ya, dan itu manifestasinya stres atau problem psikis itu manifestasinya apa? Biasanya ereksinya hilang. Kalau si wanita gairahnya hilang, pembasahannya hilang, dan akhirnya udah nggak minat lagi. Padahal usianya masih muda, 30-40. Masih usia produktif ya? Sangat produktif ya. Dan hari ini di Jabodetabek banyak sekali. Dan ingat Mbak Ari, Mas Abran, akhirnya menyebabkan dalam tanda kutip resiko perselingkuhan juga besar. Karena trial and error, mencoba gitu. Ya. Ada kasus menarik juga nih dok yang masuk ke redaksi kita. Jadi dia tanya nih Bung Sam, kenapa suami saya itu kok berhasrat ketika saya sedang menstruasi? Apakah dia gangguan psikis dok? Nah, kalau saya bilang itu bukan gangguan psikis Mbak Ari. Jadi ada pria-pria yang berhasrat, misalnya tadi Mbak Ari bilang pada saat dia mengalami menstruasi satu, ya. Ada juga pada saat yang namanya mungkin memakai apa begitu atau bagaimana. Nah, itu yang kita katakan fantasi seks. Itu fantasi seks yang mungkin sedikit dalam tanda kutip bermasalah. Jadi fantasi seksnya masalah, begitu. Bukan problem psikis, tapi fantasi seksual. Ya. Itu beda lagi problem. Beda lagi. Kalau kita katakan fantasi seks bisa bermasalah nggak? Oh bisa. Makanya tidak heran sadomasokis. Oh iya benar ya dok. Sadomasokis tahu kan? Sadomasokis yang harus dianiaya, harus yang dicambuk. Oh baru dia terangsang begitu. BSDM itu ya. Iya. Ingat lagi dong. Ini tuh kita tuh kemarin tuh untuk semua tema kita ini tuh kita kan share dulu ya Bung Sap ya. Jadi banyak pertanyaan yang masuk. Nah kebetulan juga ada lagi nih dokter yang sudah 15 tahun pernikahan, usia pernikahan, dia belum punya anak juga. Nah akhirnya si suami minta izin untuk menikah lagi. Nah sejak itu kok saya jadi nggak berhasrat ya dengan suami saya. Apakah saya termasuk punya problem psikis dokter? Sangat. Itu yang saya katakan tadi. Jadi makanya saya katakan profesi seorang seksolog ternyata juga mengikuti seorang konselor. Karena problem psikis, contoh deh, nggak punya anak, akhirnya dia lakinya minta izin untuk menikah lagi,
yang perempuan sakit hati nggak? Sakit hati. Pasti ya dok ya. Kayaknya langsung down gitu ya. Langsung down dia, depresi dia. Dan dia artinya regret, menarik diri, nggak mau lagi. Nah jadi memang saya katakan itu baru satu sisi. Belum lagi yang mungkin wanitanya yang bermasalah atau akhirnya menyebabkan si prianya gangguan psikis ya. Itu dia. Jadi kembali, nah lalu pertanyaan kita sekarang buat para pembaca Tribun Warta Kota, bagaimana solusinya? Iya dok. Solusinya bagaimana? Solusinya harus dikonseling. Nggak bisa tidak. Itu harus ke psikolog Konseling atau itu, gimana dok? nah kalau konseling itu bisa macam-macam, bisa ke psikolog, oke? Psikolog untuk problem rumah tangganya atau pribadinya, atau ke psikiater, dikasih obat lah. Psikiater kan kasih obat nih, obat anti cemas, obat depresi ya. Lalu yang ketiga, yang mungkin kalau dalam kapasitas saya pasti akan konseling, saya akan kasih solusi ya. Tapi kalau untuk obat, saya akan memberikan kepada psikiater yang lebih berkompeten. Oh jadi dokter kerjasama dengan psikiater? Ya, saya akan kasih rujuk ke psikiater lah, karena psikiater lebih tahu obat ini untuk ini yang paling tepat, the bestnya, terbaiknya. Lalu paling juga penting juga ke rohaniawan. Nah, rohaniawan juga memegang peranan ya. Nah, spiritualnya karena apa? Problem psikis ini ternyata tidak bisa serta-merta kalau kita obati gangguan seksnya, tubuhnya kita obati, seksnya berubah, problem psikis bisa lama bisa panjang. Bisa pendek bisa panjang. Nggak terbatas Mas Abran, Mbak Ari. Itu dia. Ya. Oke. Baik, satu lagi boleh dok ya? Boleh. Banyak nih Bung Sap. Oke, dok, ini tuh ada yang tanya agak lebih lebih private sih sebenarnya dok. Kalau saya keseringan masturbasi itu termasuk problem psikis bukan ya? Enggak. Kalau dia sering masturbasi, dia tidak problem psikis. Tapi hasrat seksnya tinggi, dia punya kebiasaan. Masturbate itu bukan problem psikis, tapi dikatakan dia aktivitas seksual. Aktivitas seksual dalam artian dia belum punya pasangan tetap, dia hanya melakukan aktivitas seksual untuk membuat dia orgasme. Tetapi menjadi masalah Mbak Ari, nanti waktu dia mengalami sudah memiliki pasangan seks yang tetap, atau dengan kata lain sudah menikah. Karena apa? Masturbasi itu kan orgasmenya dia berfantasi, baik pria atau wanita fantasi. Pada waktu dia fantasi, waktu dia punya pasangan pria atau wanita manusia sesungguhnya, bisa beda atau sama? Sama. Beda. Maksudnya beda. Artinya beda. Fantasinya dengan yang dia bayangkan. Iya. Fantasinya begini, manusianya begini, beda. Ingin sama-sama orgasme. Nah, akhirnya apa? Kita lihat karena problem itu, akhirnya yang bermasalah di fantasi seksualnya Mbak Ari. Akhirnya mengalami, kalau pria sering ejakulasi dini. Kalau wanita yang suka bermasturbasi banyak lu sekarang. Iya ya dok ya. Banyak. Jujur saya mau bilang ya, banyak bermasturbasi. Nah, itu akan menyebabkan yang namanya ketidakpuasan, karena wanita kan tidak bisa ejakulasi, tapi orgasmenya mengalami puas. Dia tidak bisa, akhirnya dia sama pasangan atau suaminya tidak bisa orgasme, akhirnya dia masturbasi lagi begitu. Begitu juga pria sebetulnya, tapi kan kalau pria lebih untuk ejakulasi lebih cepat ya begitu. Jadi bukan problem psikis yang namanya masturbasi itu. Jadi selagi masih aman ya. Ya, saran saya. Kan masalahnya pasangannya ini dok, kalau misalnya dia tahu kan pasti jadi problem. Iya. Saya punya kasus nih, bagus banget. Masturbasi bisa 2-3 kali sehari. Kenapa tuh dok? Sebelum nikah nih. Begitu nikah sudah punya anak 1, masturbasi terus. Sampai istrinya jengkel. Sampai saya kamu bikin catatan, saya bilang begitu. Bikin catatan supaya pada saat dia mau keinginan masturbasi, alihkan, saya bilang. Bikin sibuk diri. Karena dorongan tuh. Itu kan jadi terikat kayak orang rokok. Alihkan, saya bilang begitu. Nah, ternyata memang sulit ya. Nah, saya katakan setelah berfantasi, nah pertanyaan berikut, kalau begitu ini si laki-laki ini problem psikis nggak?
kalau saya katakan mulai muncul problem psikis, yaitu apa? Terikat dengan kebiasaan masturbasi yang tidak disukai sama istrinya. Itu. Nah, itu masalah. Bagaimana caranya? Ada obatnya nggak? Obatnya nggak ada. Hanya bisa dimotivasi waktu dia punya dorongan masturbasi, bikin sibuk diri. Artinya ya mau ngapain lah, olahraga lah, gitu, Dok, ya? apapun misalnya, sibuk hobi apa, pokoknya alihkan gitu. Dan itu Jadi, emang berat. Kerja sama pasangan ya. Ya, betul. Penting, ya. Karena akhirnya ujung-ujungnya istrinya ngancam cerai. Karena apa saya bilang? Sudah punya anak pun masih ingin masturbasi. Itu tidak sama istrinya nggak seksual, Dok? Masih. Oh. Jadi betapa luar biasa hebatnya itu dorongannya dia. Sama istrinya juga masturbasi. Sama istrinya masturbasi, tapi di hari lain atau bagaimana di kesempatan lain sendiri masturbasi. Dan itu istrinya tahu. Di depan istrinya gitu Iya. kan, Dok? Wow. Istrinya Dia tahu. nggak marah gitu, Dok? Marah makanya istri akhirnya marah. Ya, itulah saya bilang problem psikis. Nah, kalau udah awalnya masturbasi itu bukan problem psikis, tapi fantasi, dorongan. Tapi kalau sudah bermasalah, sudah terikat dan bahkan sudah memiliki pasangan, nah ini sudah mulai nih. Karena problemnya dia sudah mengalami nggak bisa menahan diri ya, gitu. Nah, itu jadi masalah. Oke, baik. Dok, terakhir nih, Dok, ya. Dokter punya nggak sih kayak tips gitu untuk menghindari ini loh, Dok, problem psikis. Jadi kayak misalnya kayak nih, pasangan saya kayaknya mengalami ini. Jadi kita mesti gimana, apa yang harus dilakukan ketika kita tahu pasangan kita mulai mengalami kondisi penyebab problem psikis untuk gangguan seksualnya gitu. Dan sekalian kisi-kisi dari dokter lah. Begini. Jadi kalau pada saat pasangan itu sudah mulai kita lihat bermasalah, saran saya adalah support dari pasangannya. Itu paling penting. In every condition, dalam setiap problem seks, buat para pembaca Tribun dan Warta Kota, support pasangan itu sangat penting. Itu nomor satu. Yang kedua, mungkin perlu cari yang namanya ahlinya, ya. Cari yang namanya untuk menyelesaikan masalah itu, ya. Selain support, selesaikan berdua, lalu cari pihak ketiga. Lalu yang jelas untuk problem seks juga harus ya diobatin, artinya diselesaikan, ya, diperbaiki lah begitu. Karena kalau enggak nanti makin berat. Sex is not everything, but without sex the marriage living is nothing. Ya, slogan saya tuh. Baik, dokter, terima kasih. Kesimpulannya, ya. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya problem psikis itu bukan penyebab, tapi memperberat. Problem psikis itu bisa diperbaiki dengan kerjasama dengan supporting dari pasangan. Yang ketiga, bila mengalami problem psikis, carilah ya pihak-pihak atau ahli atau pengobatan untuk menyelesaikan itu, untuk konseling. Dan pasti problem seks juga harus diobati. Mungkin itu Mbak Ari, Mas Sabran. Saya praktek di Depok, di Jakarta Selatan Haji Nawi, dan juga di Bogor. Ya, nomor WA saya 0813 8231 7586. Saya ulang, 0813 8231 7586. Terima kasih Mas Sabran. Terima kasih Dokter Binsar, Tribuners dan juga Sobat WK dimanapun Anda berada. Itulah tadi ulasan ya dari Dokter Binsar mengenai problem psikis. Bung Sabran udah cukup puas kan? Oke, karena Bung Sabran udah puas, dan kalau teman-teman belum puas, silakan langsung hubungi Dokter Binsar. Terima kasih Dokter Binsar, sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat malam. Selamat malam. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.